Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem operasi, yaitu input, output, device, dan bus. Nah, di sini yang pertama ada konsep input, output, device. Yang pertama inputnya dulu. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Outputnya, device adalah perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer. Contohnya, misalnya input ada keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Nah, untuk outputnya ada monitor, printer, dan speaker. Nah, untuk arsitekturnya di sini merujuk pada bagian input device dan output device terhubung ke sistem komputer dan bagaimana data diperlukan antara keduanya. Ada beberapa cara bagaimana sistem komputer dapat terhubung dengan seperti input device dan output device. Yang pertama, menggunakan port langsung seperti port USB atau port serial. Yang kedua, menggunakan adapter atau perangkat tambahan seperti kartu grafis atau kartu suara. Yang ketiga, menggunakan jaringan seperti menggunakan protokol networking untuk terhubung ke printer atau menggunakan internet untuk mengirim dan menerima data. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja. Di sini ada 3 mekanisme kerja. Yang pertama, pengguna memasukkan data ke dalam komputer. Contoh, mengetik teks pada keyboard. Nah, diberi kemudahan, misalnya daripada menulis secara manual. Yang kedua, komputer menerima dan mengolah data yang dimasukkan melalui input device. Proses ini dapat memerlukan waktu yang beragam, tergantung pada jenis dan kompleksitas data yang dimasukkan. Yang ketiga, setelah data selesai diproses, hasilnya dikirimkan ke output device untuk ditampilkan atau dicetak. Contoh, menampilkan teks pada layar monitor atau mencetak dokumen pada printer. Nah, input device dan output device saling terhubung ke sistem komputer melalui bus, yang merupakan sekumpulan kabel yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer. Bus ini bertugas mengirimkan data antara input device komputer dan output device. Tujuan utama dari input output adalah yang pertama, memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Yang kedua, dengan menggunakan input device, pengguna dapat memasukkan data ke dalam komputer seperti teks, gambar, atau suara. Device kemudian digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer, seperti dokumen yang dicetak, grafik yang ditampilkan pada layar, ataupun suara yang dihasilkan oleh speaker. Manfaat: memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan dunia luar, yaitu misalnya dari awalnya kita mengetik secara manual dan adanya input output, kita mengetik melalui keyboard dan hasilnya secara digital. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menangani data dan mempergunakan data secara lebih baik dan kompleks. Yang ketiga, memungkinkan komputer untuk menangani jumlah data yang lebih besar, dan penyimpanan data-data pun akan tersusun secara rapi dan menyediakan cara untuk menampilkan hasil proses kepada pengguna. Nah, yang terakhir yaitu memudahkan akses ke data. Di sini ada 2 gambar, yaitu input device dan output device. Nah, yang pertama input tuh yang biasa digunakan ada keyboard, mouse, joystick, mikrofon, web kamera, dan scanner. Nah, outputnya ada beberapa monitor, printer, speaker, earphone, dan proyektor. Nah, pada gambar sebelumnya terdapat beberapa input yang tadi saya bacakan. Selain itu terdapat juga beberapa output device seperti yang lain. Data yang dimasukkan melalui input device kemudian diproses oleh komputer dan dikirimkan ke output device untuk ditampilkan atau dicetak. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah konsep bus. Bus adalah sekumpulan kabel yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer seperti prosesor, memori, input data, dan output device. Bus bertugas mengirimkan data antara komponen-komponen tersebut sehingga memungkinkan komputer untuk bekerja dan berkomunikasi dengan dunia luar. Jenis-jenis bus.
Jenis-jenis bus terdapat ada beberapa. Yang pertama adalah bus system. Bus ini terhubung ke semua komponen utama dalam sistem komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat I/O. Bus system bertugas mengirimkan data antara komponen-komponen tersebut. Yang kedua adalah bus data. Bus ini terhubung ke memori dan bertugas mengirimkan data antara memori dan proses. Yang ketiga adalah bus control. Bus ini terhubung ke proses dan bertugas mengirimkan perintah-perintah dalam proses ke komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Yang terakhir adalah bus perangkat I/O. Bus ini terhubung ke perangkat I/O seperti bus DPIS, bus output DPIS, dan bertugas mengirimkan data antara perangkat input-output dan sistem komputer. Arsitektur bus merujuk pada cara bagian bus terhubung ke komponen-komponen dalam sistem komputer, seperti bagaimana data dipertukarkan antara komponen-komponen tersebut melalui bus. Ada beberapa jenis arsitektur bus yang umum digunakan, diantaranya adalah arsitektur sirkuit terbuka. Nah, pada arsitektur ini, bus terdiri dari sekumpulan kabel yang terhubung ke semua komponen dalam sistem komputer. Arsitektur yang kedua adalah arsitektur sirkuit tertutup. Pada arsitektur ini, bus terdiri dari sekumpulan kabel yang terhubung ke semua komponen dalam sistem komputer. Namun, hanya prosesor yang dapat mengakses bus secara langsung. Yang ketiga adalah arsitektur sirkuit terpisah. Nah, pada arsitektur ini terdapat dua buah bus yang terpisah. Yang pertama yaitu bus data dan bus kontrol. Nah, terus yang terakhir adalah arsitektur jaringan. Pada arsitektur ini terdapat beberapa buah bus yang terhubung secara paralel sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan bandwidth dari bus. Mekanisme kerjanya. Secara umum mekanisme kerja bus ada 4. Yang pertama, proses atau komponen lain dalam sistem komputer mengirimkan data ke bus. Yang kedua, bus menerima data dari proses atau komponen lain dan mengirimkannya ke tujuan yang ditentukan. Tujuan tersebut dapat berupa memori, perangkat input-output, atau komponen lain dalam sistem komputer. 3. Komponen tujuan menerima data yang dikirimkan oleh bus dan memprosesnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang 4. Yang terakhir, setelah selesai diproses, komponen tujuan dapat mengirimkan kembali data ke bus atau menyimpan di memori untuk digunakan kembali nanti. Tujuan bus. Tujuan utama dari bus adalah untuk mengirimkan data antara komponen-komponen dalam sistem komputer sehingga memungkinkan komputer untuk bekerja dan berkomunikasi dengan dunia luar. Bus juga membantu dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pertukaran data, terutama pada sistem komputer yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti survei server atau superkomputer. Secara keseluruhan, tujuan utama dari bus adalah untuk memungkinkan komputer untuk bekerja secara efisien dan meningkatkan kecepatan dalam pertukaran data. Manfaat: memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pertukaran data. Yang ketiga, membantu dalam mengatur akses ke komponen-komponen dalam sistem komputer. Yang keempat, memudahkan pemasangan dalam pergantian komputer dalam sistem komputer. Yang kelima, meningkatkan keandalan sistem. Nah, yang terakhir adalah gambar bus. Di sini ada CPU, memori, dan input-output. Nah, CPU ini saling terhubung kontrol bus, address bus, dan data bus. Yang kedua yaitu tidak jauh beda seperti CPU, memori juga terhubung ke kontrol bus dan memori bus dan serta address bus. Input output juga sama. Nah, ini pun saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, untuk presentasinya sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.